السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله ورسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم واشف به مرض قلبي وما بي أما بعد. Pengurus Masjid Isti'adah yang sama-sama kita muliakan, Bapak moderator yang telah membuka acara yang sama kita muliakan, hormat saya kepada semua Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua kita yang berhadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di hari kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak moderator bahwa pertemuan kita pekan keempat di akhir tahun ini bahthul masail, membahas beberapa pertanyaan. Dipersilahkan Bapak Ibu, siapa duluan? Dari Bapak ada? Oh iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang kejadian manusia, yaitu di surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu Allah menciptakan seorang laki-laki, seorang perempuan, dan seorang unsa yang keduanya adalah lita'arafu, artinya saling kenal-kenal. Tentu manusia ini Allah di setiap kedua mengucapkan lagi, berfirman lagi, Inna akramakum indallahi atqakum. Apa maksud dari penciptaan manusia dan apa tujuan Allah mengatakan Inna akramakum indallahi atqakum? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam salat, surah-surah yang dibaca itu dibagi tiga. Ada surah yang tiwalah, ada yang awsat, ada yang qisarah. Dari surah Al-Hujurat sampai akhir dari juz 29 sebelum surah An-Naba, itu namanya surah yang tiwalah. Subuh dibaca surah yang tiwalah, walaupun ada lututnya yang enggak tahan, tapi sunnah. Kemudian dari surah An-Naba sampai ke surah Asy-Syams, itu namanya surah yang awsat, salat isya sunnah. Dari Ad-Duha sampai An-Nas itu namanya qisarah, pendek, surah-surah pendek.
Maghrib, surah pendek. Tadi di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13 Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, inna khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian, min dzakarin wa untha, ada laki-laki, ada perempuan. Yang laki-laki kiri kanan, yang di depan ini, ya di depan saya ini, kiri kanan saya laki-laki. Ibu yang di belakang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beda bangsanya, beda sukunya. Ada Indonesia, ada Perancis, ada Inggris, ada Arab, dan bangsa-bangsa yang lain. Ada Jawa, ada Aceh, ada Melayu, ada Padang, ada Padang Bola. Ini semua Allah ciptakan lita'arufu, supaya saling mengenal. Nama saja, ini orang Mandai ini. Orang Aceh ini. Wes mangan, orang Jawa ini. Nah, ini semuanya sebenarnya lita'arufu. Jangan caci mencaci. Ini orang mana nih? Ini manipulnya ini. Mandailing Polit katanya. Nah, yang Mandailing Polit pun ini siapa nih? Japol nih katanya. Apa tuh Jawa Polit? Nah, ini tidak boleh. Lita'arafu, supaya saling mengenal. Mengenal itu bukan hanya sebatas nama saja, tapi dia kenali karakter orang tersebut. Jadi bapak ke ibu, kalau belum bapak kenali ibu, belum bapak tahu apa kesukaan ibu, karakter ibu, hari-hari si ibu, sesungguhnya walaupun sudah punya cucu, si bapak itu belum kenal dengan istrinya. Jadi kenal itu betul. Awwaluddin ma'rifatullah. Yang pertama dalam agama ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah seyakin-yakinnya. Apa sifat yang wajib, mustahil, jaiz bagi Allah, itu tidak lagi goyang dalam jiwa seseorang, barulah dia disebut mengenali Allah. Jadi seorang suami pun dengan istrinya harus tahu dia segala-gala. Kalau ditanya Pak Hapli, nomor berapa sepatu ibu? Nomor berapa sepatu ibu, Pak? Kan berarti belum kenal bapak sama ibu. Cuma sudah lama bersama gitu kan, tapi belum disebut mengenal seutuhnya, mengenal separuh dia. Jadi kita semua ini supaya saling mengenal. Inna akramakum indallah, sesungguhnya yang paling mulia. Akrama sigatnya itu tafdil, yang lebih mulia, yang paling mulia. Atqakum, bukan harus orang Indonesia, orang Arab. Bawa keluar, main keluar. Nah, itu dia sudah kenal ya berarti sama ayahnya. Yang paling mulia di antara kita ini bukan ustadz, bukan doktor,
bukan yang kaya, bukan yang memiliki jabatan di sisi Allah, tapi yang paling mulia adalah atqa, yang paling bagus ketakwaannya. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang dari Yaman mau jumpa dengan Rasul, berangkat dia dari Yaman sampai ke Madinah. Rasul tidak dijumpai, pulang dia. Dia semasa dengan Rasul tapi tidak disebut sahabat. Kenapa tidak disebut sahabat? Karena dia tidak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan sahabat, man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Bersua dengan Nabi, menatap Rasul walaupun dari jarak yang jauh, beriman kepada Rasul dan meninggal dalam keislaman. Sahabat. Tapi ini laki-laki semasa dengan Rasul, dia datang ke Madinah, tidak diizinkan Allah bertemu. Tapi Allah memberitahu ke Rasul, itu orang luar biasa. Maka kata Rasul, Umar dan Ali. Umar ke Umar, ya Umar, kata Rasul. Ya Rasul, nanti cari yang namanya Uwais Al-Qarni. Kalau jumpa dengan dia, titip salam saya sampaikan ke beliau. Rasul yang titip salam. Rasulullah, Allahumma shalli. Rasul titip salam ke Uwais. Meninggal Sayyidina Abu Bakar, itu Uwais belum dijumpai. Jadi kata Rasul, kalau jumpa dengan Uwais nanti, sampaikan titip salam saya ke beliau dan minta doa kepadanya. Kita seandainya mendapat titip salam dari Rasul, walaupun dalam mimpi, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau jumpa nanti sama dia, sampaikan titip salam dari saya dan minta doa kepadanya. Rasul menyuruh Sayyiduna Umar meminta doa kepada Uwais. Padahal dia tidak dikenali oleh orang. Meninggal Rasul, Abu Bakar sebagai khalifah. Meninggal Abu Bakar, Sayyiduna Umar sebagai khalifah Amirul Mukminin. Di akhir-akhir, Sayyiduna Umar sebagai khalifah, dia terngiang dengan apa yang disebutkan oleh Rasul. Cari Uwais itu. Maka datanglah rombongan dari Yaman. Mohon kepada kalian dari Yaman, siapa di sini yang bernama Uwais? Dan siapa yang mengenal Uwais? Satu pun di antara mereka tidak ada yang mengenali Uwais. Tidak ada yang kenal. Tapi ada seorang yang sudah tua, jenggotnya sudah putih, berdiri dia. Ya Amirul Mukminin, untuk apa Amirul Mukminin mencari Uwais? Saya tahu Uwais itu, tapi untuk apa khalifah mencari beliau? Karena dari semua kami orang Yaman, dia yang paling hina. Kerjaannya cuma menggembala domba. Ada apa gerangan ya Amirul Mukminin? Maka Sayyidina Umar, sepertinya itu bukan Uwais yang dibilang oleh Rasul, kata beliau. Maka habislah pembicaraan.
Setelah habis pembicaraan, tapi dia bertanya, di mana Uwais yang Anda bilang tadi, katanya. Padahal Sayyidina Umar sendiri merasa itu bukan Uwais yang disebutkan oleh Rasul. Ya Khalifah, kalau Uwais yang saya kenal itu, dia memang ada di satu tempat. Dia selalu menggembala domba di situ. Dan dia itu sendiri-sendiri saja. Selesai pembicaraan, Sayyidina Umar memanggil Ali. Ali, berangkat kita untuk mendatangi di mana laki-laki yang tadi berada. Begitu mereka berangkat, secara diam-diam, tak dikawal. Nah, seorang khalifah berangkat ke tempat yang disebutkan oleh orang Yaman tadi. Begitu sampai di tempat yang disebutkan, terlihatlah domba-domba yang digembalakan. Dan orang dari kejauhan terlihat sedang sholat sunnah. Berjalan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali menuju laki-laki yang tak mereka kenali tadi. Apakah betul itu yang disebut oleh Rasul atau tidak? Maka Uwais pun selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sayyidina Umar pun mengucap salam. Assalamualaikum ya saudaraku. Waalaikumsalam. Uwais ini tidak kenal siapa yang datang. Padahal presiden itu yang datang. Khalifah datang jauh untuk menjumpai seorang penggembala domba. Baru dia tanya, siapa nama saudara? Uwais menjawab, Ana Abdullah, saya hamba Allah. Sayyidina Umar berkata, memang betullah engkau hamba Allah, tapi saya ingin tahu nama asli Anda siapa. Nah, biasa orang Arab menyebut nama-nama, ada kunyah, ada laqab. Diucap oleh Uwais, saya Uwais, Uwais Al-Qarni. Berdebar jantung Sayyiduna Umar, ya Allah ya Rabb, nama yang disebut oleh Rasul, inilah dia. Tapi apakah benar atau tidak ini orangnya? Sayyidina Umar bertanya, boleh saya meminta izin ya Uwais, ada apa? Saya mau melihat bahu. Dilihatlah bahu Uwais. Rasul menyebutkan di bahu Uwais itu ada bekas penggendongan orang tua. Karena dia menggendong orang tuanya. Dia berbakti kepada orang tuanya. Dia sangat sayang kepada ibunya. Dia berjuang untuk ibunya. Dia tidak jadi ke Mekah karena apa? Karena ibunya. Dia tidak berangkat kemana-mana karena apa? Karena ibunya. Kalau dia tinggal, ibunya meninggal, siapa yang mengawani? Maka dia pun berpikir, lebih baik ku jaga ibuku, ya Allah. Dilihat oleh Sayyidina Umar, betul yang disebutkan oleh Rasul. Ya Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titip salam kepadamu. Engkaulah Uwais Al-Qarni itu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rasul titip salam kepadaku. Anda siapa? Sayyidina Umar berkata, saya adalah Umar, khalifah, dan ini adalah Ali, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tawaduk, dengan kerendahan diri, Uwais pun meneteskan air mata. Ya Rasulullah, betapa bahagia seorang hamba bertitip salam orang yang mulia, kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian didatangi oleh khalifah, didatangi oleh manusia yang sudah disebutkan oleh Rasul al-mubashshirina bil jannah. Sudah ada informasi mereka langsung masuk surga. Maka Sayyidina Umar mengatakan,
doakanlah saya. Sebab Rasul berpesan, kalau jumpa dengan saudara, saya disuruh untuk meminta kepada Anda mendoakan saya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang Uwais Al-Qarni hidupnya melarat, tetapi namanya selalu disebut di langit. Malaikat yang menyebut nama Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni. Di dunia dia malah dituduh orang-orang yang tidak waras. Disinilah makna ayat tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia kalian di sisi Allah itu adalah yang paling bagus ketakwaannya. Maka Uwais Al-Qarni tak dikenal oleh orang, hidup yang sengsara. Menurut orang waktu itu, hidup yang sangat penuh dengan kekurangan. Ternyata dia adalah hamba yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, punya tempat mengadu. Siapa pengaduan kita? Ke Allah. Kita ngadunya ke Allah, kita serahkan semua ke Allah, kita laksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi. Itu akan membuat kita mulia. Seorang laki-laki, perempuan, anak raja, anak orang kaya, kalau tak ikut peraturan yang dibawa oleh Nabi, dia akan hina. Seorang budak sekalipun yang tak dikenali oleh orang, yang sangat hina di mata orang, kalau dia menjalankan syariat Allah, syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dia tergolong kepada ayat tersebut, atqakum, yang dimuliakan oleh Allah karena ketakwaannya yang sangat baik. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir ini termasuk yang atqakum. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Al-Masih Isa, beliau salah satu dari 313, 314 atau 315. Ada perbedaan dalam menyebutkan jumlah Rasul dari 3 pendapat tadi. Ada yang mengatakan Rasul itu 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Jumlah Nabi 124.000 orang. Itulah jumlah Nabi. 313, 314 atau 315 di antara itu disebut dengan Rasul. Apa beda Nabi dengan Rasul? Nabi itu hamba Allah yang maksum, sama dengan Rasul. Akan tetapi Nabi tidak membawa syariat baru. Justru dia ikut syariat Rasul yang semasa dengan dia. Tapi dia dapat wahyu, cuman tidak membawa syariat baru. Adapun Rasul membawa syariat baru. Rasul yang sebelumnya membawa syariat
dia juga membawa syariat. Bisa ada kesamaan, bisa dibatalkan syariat yang sebelumnya. Nabi Isa alaihi salatu wassalam salah satu dari yang 313 atau 314 atau 315. Dan nama semua itu tidak disebut dalam Al-Quran. Yang disebut di dalam Al-Quran itu Rasul hanya 25 orang. Maka kita sebagai umat Nabi yang mukallaf wajib mengetahui nama yang 25 itu. Ketika disebut langsung spontan Bapak Ibu menjawab Rasul. Kalau sempat berpikir ini Rasul atau tidak? Tunggu ya. Oh, nah iya, masih berdosa. Berarti belum kita pahami dengan benar. Yang sudah menyelesaikan kewajiban mengenali Rasul ini, ketika disebut tidak ada ragu, langsung. Sama dengan ini istri bapak atau tidak? Tunggu ya. Tengok dulu. Padahal nggak pakai cadar. Berarti dia ini tidak kenal dengan istrinya. Ini istri bapak? Iya. Ini nggak jadi. Ini dulu. Ini tidak. Jelas. Ke Rasul juga demikian. Ini Rasul. Ini Nabi. Ini tidak. Ini Rasul. Barulah selesai kewajiban kita. Kalau tidak masih berdosa Bapak Ibu. Bisa dites Ibu? Oh bisa ya. Sama Bapak sekalian. Ketika saya sebut namanya, Ibu bilang Rasul. Kalau tidak, tidak. Dan nama ini disebut dalam Al-Quran. Saya tidak mengutip nama di luar Al-Quran. Siap Bapak Ibu? Ini kan kewajiban kita. Muhammad, Adam, Idris, Kuat, Nuh, Hud, Qarun. Macam ada saya dengar membilangkan Rasul. Ya? Qarun? Tidak. Harun, Zulkifli, Ibrahim, Fir'aun. Kalau ada yang membilangkan Fir'aun Rasul, itu sudah gelap kali matanya saking ngantuknya itu. Alhamdulillah berarti Bapak Ibu sudah. Nabi Isa alaihi salatu wassalam masih hidup sampai sekarang. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit yang kedua. Dia lahir dari seorang ibu yang bernama Sayyidatuna Maryam. Tidak pernah berduaan dengan lelaki. Tidak pernah disentuh oleh lelaki. Tapi malaikat datang ke beliau, engkau akan melahirkan. Bagaimana saya bisa melahirkan? Saya tidak pernah disentuh oleh orang. Ini adalah kuasa Allah. Tidak ada ayahnya, tapi bisa melahirkan seorang anak. Namanya karomah bagi Sayyidatuna Maryam. Sekarang banyak juga gitu. Tidak ada ayahnya, tiba-tiba melahirkan si perempuan. Itu sekarang bukan karomah, laknat. Kenapa? Pergi dia ke debu berduaan sama si perempuan. Turun hujan sehingga digubuk. Disitulah orang itu menginap. Harus malaikatlah dia baru aman dari fitnah itu. Kalau masih manusia biasa, jadi-jadianlah orang itu. Jadi ketika lahir Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau dicaci oleh orang saat itu. Dicaci oleh orang. Kenapa? Karena dia ini telah melakukan perbuatan yang maksiat. Sayyidatuna Maryam diam. Dia orang yang soleh. Puncak ucapan dari Sayyidatuna Maryam begini saja. Saya mau bilang apapun kalian tidak akan percaya. Sekarang kalian tanya ini. Tanya ini bayi. Siapa ayahnya? Adakah ayahnya atau tidak? Ketika mereka tanya, berkumpul semua.
Jangan dua orang nanti bisa kabar beritanya hoax. Ditanya, man abuka? Siapa ayahmu? Apa jawab Sayyiduna Isa? Ini masih dalam buayan, masih merah. Ini Abdullah, saya adalah hamba Allah. Saya adalah hamba Allah. Tapi ada orang yang mempelintirkan ucapan ini. Ini ibnullah, saya anak Allah. Kita umat Islam mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah. Nabi Isa itu hamba Allah. Sementara orang-orang Nasrani, ahli kitab yang sudah memutarbalikkan isi kitab yang sebenarnya, mereka yakini bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah. Maka mereka merayakan Natal, itu artinya hari lahir. Ucapan Natal sebenarnya Natal saja itu tidak ada masalah. Kalau misalkan Pak Harahat jumpa dengan Pak Said pas ulang tahun, selamat Natal Pak ya, nggak ada masalah. Karena Natal itu artinya hari kelahiran. Selamat Natal, kan tidak ada masalah di situ. Selamat hari lahir. Tetapi yang diyakini oleh ahli kitab, oleh Nasrani, yang mereka peringati pada tanggal 25 Desember hari ini pas, maksud mereka selamat hari kelahiran Isa ibnullah dan Isa sebagai Tuhan. Maka dalam perspektif akidah tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Itulah perspektif akidah. Tapi kalau ke muamalahnya, sisi muamalahnya, sepanjang yang dimaksudkan itu bukan seperti itu, bagian dari interaksi antar muslim dengan muslim, muslim dengan non muslim, muslimah dengan yang non muslimah, mengucapkan selamat Natal dengan keyakinan selamat hari kelahiran Nabi Isa sebagai hamba Allah, sebagai Rasul Allah, sebagai pesuruh Allah. Kalau konteksnya seperti ini, tidak ada masalah di situ. Makanya dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat dari segi akidah tidak boleh mengucapkan itu. Tapi kalau yang dipandang dari segi muamalah dan yang diucapkan selamat itu bukan yang mereka maksudkan sebagai Tuhan, tetapi sebagai hamba Allah, di situ ada ulama yang mengatakan boleh. Seperti ulama besar yang hidupnya di zaman kontemporer ini, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Syekh Ali Jumu'ah, dan banyak. Ya, berarti ada dua sisi. Akidahnya tidak boleh, tapi kalau dia ke muamalahnya dengan keyakinan seperti yang tadi, yang dimaksudkan adalah kelahiran Nabi Isa sebagai Rasul Allah, tidak ada masalah. Sekarang pertanyaannya, itu tentu kita lihat dari kondisi. Ketika umat muslim yang mayoritas, pentingkah diucapkan itu? Ke situ dulu. Saya mau berbuat baik,
Saya mau berbuat adil dengan argumentasi ayat di surah Al-Mumtahinah ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Tidak dilarang oleh Allah kita yang muslim dengan yang non muslim berbuat baik dan berlaku adil. Pertanyaannya, berbuat baik dan berlaku adil itu apakah harus mengucapkan selamat Natal? Jawabannya tidak. Masih banyak cara untuk berbuat baik kepada mereka. Dan mereka sendiri tidak membutuhkan ucapan dari orang muslim selamat Natal. Yang penting bagus, akrab, udah. Mereka pun tahu keyakinan mereka dengan keyakinan kita tidak sama. Maka ada tulisan, mengucapkan selamat Natal menurut ulama klasik haram. Mengucapkan selamat Natal menurut ulama kontemporer, ulama besar sekarang ini boleh. Apa kata non-muslim Kristiani? Yang ikut pendapat lama dengan pendapat kontemporer berselisih orang tuanya. Saya bilang haram, saya bilang boleh, nggak masalah, boleh. Ribut di grup. Dosen-dosen pun begitu. Saya tidak mau mengomentarinya. Sekalipun tidak ada saya komentari dosen-dosen itu ketika mereka memperdebatkan masalah tentang boleh tidak. Karena semua sama-sama memberikan argumentasi. Mereka tidak membuat fatwa diri sendiri. Istafti qalbak, tanya diri kita, kira-kira mengucapkan itu tenang nggak kita? Asik mengutip pendapat ini. Bertekak sesama muslim. Apa kata orang Kristiani? Antara sesama muslim ribut mengucapkan selamat Natal. Yang hari Natal sebenarnya siapa gitu kan? Yang hari Natal siapa? Kami yang hari Natal, kami yang merayakannya, itu hari besar kami, malah orang muslim yang ribut, begaduh. Kan rugi kita. Rugi umat Islam menghabiskan waktu membahas-bahas itu, memperdebatkan itu. Padahal umat Kristiani kalau ditanya, apakah kalian senang ke kami, harus kami ucapkan itu? Tidak penting bagi kami itu. Kami yang hari raya, kenapa kalian yang bertekak? Ibaratnya ini suami, ini istri. Ya? Orang ini beda pendapat. Bedalah pendapat orang nih, suami istri ini. Kita yang mendengar banyak orang. Kita melihat dan menyaksikan mereka perbedaan pendapat ini. Pada akhirnya mereka pulang. Mereka pulang ke rumah. Sudah dihidangkan istrinya kopi, si suami pun minum. Udah bercanda-canda orang tuh nonton TV. Yang tadi ini ribut. Kalau menurut saya yang benar itu suaminya. Kalau menurut saya istrinya, coba kita lihat. Ribut jadi yang ini. Ini udah peluk-pelukan di rumah. Rugi kan? Ini rugi. Nah, jadi intinya perbedaan pendapat dalam hal mengucap selamat Natal tadi harus dibedakan mana akidah, mana muamalah. Yang melihat dalam perspektif muamalah boleh dengan keyakinan tadi. Yang melihat dari aspek akidahnya berbahaya, bisa murtad. Kita ketahui itu. Sekarang kita tanya diri kita, saya mau mengucap atau tidak? Dan saya ini posisinya sebagai apa sebenarnya? Kalau tetangga kita non muslim banyak semuanya, dia perdatangan bagus semuanya, mungkin harus saya ucaplah supaya dia masuk Islam, tertarik dia dengan keislaman, yakini dari perspektif muamalah tadi, silahkan diucapkan, tidak masalah. Kalau memang itu cara supaya dia tertarik ke Islam. Atau sebagai pejabat, sebagai kepala negara, mungkin itulah cara supaya mereka nanti bisa tertarik dengan Islam. Lihat dari aspek muamalahnya.
Tapi kalau misalkan macam kita-kita ini, mau pergi saya jalan-jalan ke Tarutung sana untuk mengucapkan itu, untuk apa gitu kan? Jadi hati kita tanya, saya mau mengucapkan itu atau tidak? Istafti kolbak. Jangan kita tasamuh, tenggang rasa yang kebablasan. Sampai-sampai sholawatan di hari Natal, buat marhaban hadrah orang Islam di hari Natal. Itu kan sudah kacau cara berpikirnya itu. Dia tidak menghargai dirinya. Di sini di Indonesia ini mayoritasnya adalah umat Islam. Tentunya kalau mayoritas umat Islam, bagaimana cara kita supaya mereka tidak terintimidasi? Banyak cara, bukan dengan cara itu menjual akidah, merusak akidah. Jadi tidak benar juga kalau misalkan bersalawatan di gereja, bersalawatan di Natal. Tidak mesti. Tidak mesti yang begitu. Kalau kita lihat nanti dari daerah-daerah yang minoritas muslimnya, mayoritas non-muslimnya, justru kita akan melihat nanti kaitkan dengan Pancasila. Di situ ada yang dipertanyakan. Sepertinya kurang nyaman itu umat Islamnya. Tapi di saat di satu tempat itu mayoritas, ada 2-3 orang non-muslim, tidak ada itu. Pernah ada informasi terintimidasi? Tidak ada itu. Kalau dicek nanti di Sumatera Utara ini saja, ada itu tempat yang memang minoritasnya muslim, mereka harus ikut peraturan. Contoh yang dekat saja di Samosir. Di Samosir, umat Islam di situ sangat minoritas. Ada kawan yang berdakwah di sana. Mereka tidak ribut. Cuman mereka tidak mendapat izin dari tokoh masyarakat di sana untuk merubah nama musola menjadi masjid. Hanya itu. Tidak boleh. Jadi mereka diamkan. Tapi fungsinya tetap fungsi masjid mereka buat. Kira-kira yang seperti ini tasamuh tidak? Jawabannya tidak. Cuman Islam tetap memilih jalan tengah baik. Yang penting kita damai. Nah, begitu. Baik dia di saat minoritas ataupun mayoritas. Di Indonesia ini kita adalah mayoritas. Bukan berarti kita menghinakan, mengusir, mengintimidasi non-muslim, tidak. Tapi kita harus bangga dengan mayoritas kita ini dan menampilkan akhlak mulia sehingga mereka tertarik dengan Islam dan tidak mesti menjual agama kita, mencari hati mereka dengan bersolawatan di hari Natal. Jadi itu tidak benar. Jadi hari ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau jumpa dengan umat Kristiani, tanyalah hati. Mana lebih baik saya mengucapkan selamat Natal atau mengajak dia makan Indomie? Mana lebih baik? Kalau ajak dia makan Indomie, tenang, senang dia sudah. Perangkat kita kemana? Di sana ada kalkun tangkap, di sana kita makan-makan. Masuk kalkun tangkap, bawa non-muslim itu 5 orang misalnya. Senang dia. Apakah dia harus kita ucapkan selamat Natal baru dia selera dengan makanan itu? Tidak. Karena urusan perut, urusan makanan, tidak ada ucapan, tidak ada hubungannya dengan itu. Itulah bagian dari antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Berbuat baik dan berlaku adil. Maka menyikapi itu, apa yang sudah disampaikan oleh MUI Sumut sebenarnya bukan mau membuat gaduh di negara ini, tapi itu adalah cara ihtiyat. Bagaimana supaya umat muslim yang mayoritas di Sumatera Utara ini tetap menjaga kedamaian, tetap berbuat baik kepada non-muslim, tetap berlaku adil kepada non-muslim. Tetapi tolong, kalau mengucapkan selamat Natal tidak mestilah harus diucapkan. Itu intinya sebenarnya, ya. Nah, baik. Jadi Pak Arab, nanti Nabi Isa akan turun ke bumi.
Nanti turun Nabi Isa. Berapa lama Nabi Isa di sini? Di dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati 'Allabil Ghuyub, Nabi Isa akan tinggal di dunia ini selama 40 tahun. Sempat berkeluarga, menikah nanti Nabi Isa, dan juga ada keturunan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Saat diangkat oleh Allah, Nabi Isa waktu itu mau dibunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit yang kedua. Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib, tapi yang mereka bunuh dan salib itu adalah murid Nabi Isa yang durhaka, yang bernama Yudas. Dirubah Allah wajahnya mirip dengan Nabi Isa, itu yang dibunuh. Nabi Isa selamat, diangkat ke langit yang kedua, usianya 33 tahun. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtara oleh Ali Ahmad Baharun. 33 tahun. Sama dengan saya, 33 tahun usianya. Nanti diturunkan ke bumi. Jumpa dengan cucu Nabi yang bernama Imam Mahdi. Salat di Masjid Nabawi, imamnya bukan Nabi Isa, tapi imamnya adalah Imam Mahdi. Mereka nanti berjuang bersama. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Meninggal duluan Imam Mahdi, tinggal Nabi Isa. Baru tak lama setelah itu Ya'juj Ma'juj itu datang, meninggal Nabi Isa. Barulah nanti mulai porak-poranda, apa namanya, jahat bejatlah orang setelah itu. Jadi makanya di sorga kita nanti kiasannya ke Nabi kita. Di sorga itu orang-orang yang masuk ke dalam sorga wajahnya indah, dibuat Allah seperti wajah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Di sorga itu muda-muda dibuat Allah, usianya seperti usia Nabi Isa diangkat oleh Allah 33 tahun. Di sorga itu badan manusia kekar, tinggi, setinggi Nabi Adam alaihi salatu wassalam, 60 hasta. Kalau hasta sekarang 2 hasta kan 1 meter le. Kalau hastanya Nabi lebih lagi. Buat sajalah 2 meter, 1 meter. 60 bagi 2 berapa Pak? 30. Berarti 30 meter lebih lah nanti tinggi kita di sorga. Suara ibu pun malah lagi kain. Oh, gimana kabar? Lebih kuat lagi suaranya. Bahasanya di sana di sorga tidak ada lagi bahasa Indonesia. Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Berbicara dengan bahasa Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas muka ya akhi, katanya. Siapa nemu? Oh, ini. Jadi sana nanti perkenalan lagi, jumpa. Bahasa Arab, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasa Arab. Jadi siapa yang tidak berbahasa Arab 5 waktu dalam 1 hari, jangan harap masuk surga. Tidak ada harapan masuk surga itu. Siapa yang tidak melakukan komunikasi berbahasa Arab 5 kali dalam 1 hari, tidak ada harapan masuk surga itu. Mana yang 5 kali itu? Salat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Tidak benar itu bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Gak boleh. Salat dengan bahasa Indonesia gak boleh. Mesti harus dengan bahasa Arab. Baik. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir ini diselamatkan oleh Allah. Dan kita nanti bisa bersama di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan
apa yang dipertanyakan tadi menjadi ilmu bagi kita, menambah keimanan dan wawasan keilmuan kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.